Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ibadah Gereja Kristen Jawa Sidomulyo di masa New Normal Minggu Biasa 23, hari Minggu 6 September 2020. Mari kita mengambil saat teduh untuk masuk dalam ibadah. Saat teduh dimulai. Saat teduh cukup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Biasa 23 dengan tema ibadah kita adalah persekutuan dalam kasih. Kita akan bersama-sama untuk datang menyembah kepada Tuhan, dan mari kita masuk ke dalam pelatarannya yang Maha Kudus dengan penuh sukacita. Syukur kepada Allah. Mari kita bersama-sama angkat pujian bagi Tuhan melalui Kidung Jemaat 21, bait yang pertama. Hari Minggu, hari yang mulia, kita nyanyikan 2 kali. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semua. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudaraku yang terkasih, ibadah merupakan puncak yang dituju oleh kegiatan gereja, serta menjadi sumber daya kekuatan gereja. Bahkan, ibadah menjadi kekuatan yang mendorong gereja untuk mencerminkan diri sebagai persekutuan yang telah diselamatkan. Persekutuan yang telah menerima kasih Allah dan dipanggil untuk menyatakan kasih
di antara satu dengan yang lainnya. Mari kita letakkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus melalui Kidung Jemaat 249, bait pertama dan ketiga, Serikat Persaudaraan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Allah sumber kehidupan, berkenankan pada hari Minggu, hari perhentian, kami, jemaat-Mu, untuk bersekutu, menghadap kehadirat-Mu. Sungguh kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, sebab kami boleh bersekutu dan datang ke hadirat Tuhan di dalam kecukupan, di dalam keselamatan, kesehatan, dan kedamaian. Jikalau kami menghitung akan berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, sungguh besar, karena kami senantiasa Engkau rawat, Engkau kuatkan, Engkau cukupkan, sehingga pada kesempatan ini pun kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam keadaan yang penuh sukacita. Tuhan, kami datang dengan membawa segala kelemahan dan dosa kami, sebab kami menyadari dalam perjalanan hidup kami, seringkali kami jatuh di dalam dosa, baik di dalam hati pikiran kami, di dalam perkataan kami, maupun juga di dalam tindakan perbuatan kami. Ampuni ya Tuhan, dosa dan kesalahan kami. Tuhan Bapa Surgawi, pada kesempatan yang indah ini, perkenankan Tuhan hadir di tengah kami. Tuhan berfirman kepada kami, kuatkan kehidupan kami, perbaharuilah kehidupan kami, supaya kami memiliki kekuatan, hikmat, untuk menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, di dalam persekutuan gereja-Mu ini. Sehingga kami hidup di dalam kasih, sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami semua. Berkati kehidupan kami, sebab berkat-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami.
Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawa seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Sehat? Saya tidak lihat senyumnya Bapak Ibu dan saudara semua. Tapi saya yakin Bapak Ibu penuh dengan sukacita pada saat ini. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu berada, tema ibadah kita pada kesempatan ini adalah persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Bulan September bagi gereja-gereja Kristen Jawa itu menjadi bulan katekise liturgi. Artinya bulan September menjadi bulan untuk mempergumulkan, merefleksikan kembali tentang bagaimana kita beribadah. Berbicara tentang liturgi, biasanya kita lalu muncul urutan aturan dalam ibadah. Maka tidak aneh kalau ketika ibadah ada yang bertanya, apalagi ibadah pemberkatan nikah, liturginya mana? Urutan-urutan ibadahnya bagaimana? Tatanan ibadahnya bagaimana? Kira-kira begitu pikiran kita. Kalau kita lihat asal-usul kata, ibadah itu berasal dari bahasa Ibrani avodah. Dengan dasar kata ebed. Yang artinya adalah hamba.
ibadah itu berasal dari bahasa Ibrani avodah. Avodah itu dari akar kata ebed. Dan ebed itu artinya adalah hamba. Jadi, beribadah adalah perjumpaan para hamba dengan Allah sebagai Tuhan. Jadi yang paling tepat memang kita sebut dengan tata ibadah. Tata para hamba di dalam menyembah kepada Tuhan atau Allah. Atau dalam bahasa Indonesia disebut kebaktian, dari kata bakti, di mana para hamba membaktikan hidupnya kepada Allah sebagai Tuhan. Itulah pemahaman tentang arti ibadah yang sesungguhnya. Jadi ketika kita beribadah, sebenarnya kita memposisikan diri kita ini sebagai hamba. Dan Allah itu sebagai Tuhan yang punya otoritas, punya kekuasaan terhadap kehidupan kita sebagai hamba. Dan sebagai hamba adalah menyerahkan hidup kita itu kepada Tuhan, Sang pemilik kehidupan ini. Itu hakikat dari ibadah yang mestinya kita lakukan. Nah, ibadah kita itu terjadi karena kasih. Kasih Allah kepada manusia. Sehingga manusia boleh diperjumpakan, boleh bertemu, boleh bersekutu dengan Tuhan sebagai Tuhan dari kehidupan kita. Kalau Allah tidak mengasihi kepada kita, kepada manusia, maka manusia tidak diperkenankan, tidak bisa untuk berjumpa, untuk menghadap, untuk bersekutu dengan Allah. Jadi kalau kita bisa beribadah, menghadap kepada Allah, itu karena kasih Allah. Oleh sebab itulah, para hamba yang menghadap kepada Tuhan, karena telah menerima kasih Allah yang begitu besar, karena kita diperkenankan untuk menghadap, untuk bersekutu dengan Tuhan sebagai Tuhan kita, selaku hamba, kita datang dengan penuh ucap syukur. Bukan dengan berat hati, bukan dengan merasa terbeban, tetapi datang dengan penuh sukacita, dengan penuh ucap syukur, karena Allah sebagai Tuhan telah memelihara, telah mengasihi kepada kita. Namun dalam kita beribadah tidaklah sendiri, bukan individu, tetapi kita beribadah dalam kebersamaan. Para hamba itu berkumpul, para hamba itu bersama-sama untuk datang kepada Allah sebagai Tuhan. Jadi kita hidup di dalam kebersamaan, di dalam persekutuan itu. Dan persekutuan di dalam gereja itu persekutuan yang punya nilai plus, nilai lebih. Karena tidak bisa disamakan dengan persekutuan atau kebersamaan sosial di luar gereja. Sebab Yesus menggambarkan persekutuan dalam gereja itu sebagai kawanan domba, di mana Tuhan sebagai gembalanya. Bahkan Rasul Paulus menyebut bahwa persekutuan dalam gereja itu disebut sebagai tubuh, yaitu tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepalanya.
Jadi yang memegang otoritas kehidupan bersama kita bukanlah manusia, bukanlah majelis, bukanlah pendeta, bukanlah kita, umat. Tetapi yang memegang otoritas di dalam kebersamaan kita, persekutuan kita adalah Tuhan. Karena Tuhan digambarkan sebagai kepala dan jemaat itu sebagai tubuh. Kita lihat tubuh kita bisa bergerak melakukan sesuatu, itu perintah dari otak, dari kepala kita. Kalau otak kita sakit, terganggu, tentu tubuh ini juga akan terganggu dalam pergerakannya. Itulah gambaran yang unik yang saya katakan persekutuan gereja itu punya nilai plus. Tidak hanya sekedar kumpul-kumpul dari manusia ini. Tetapi ini adalah milik Tuhan. Ini umat kepunyaan Tuhan. Ini adalah jemaat Tuhan, di mana Tuhan menjadi kepala dari kehidupan kita bersama. Nah, dalam ibadah itu ada kasih. Bacaan kita dari Matius mengingatkan kepada kita bagaimana kebersamaan sebagai hamba-hamba Tuhan di dalam mengabdikan diri kepada Allah. Apabila saudaramu berbuat dosa, maka kita semua terpanggil untuk mengingatkan, untuk membawa saudara kita supaya bisa kembali lagi, tidak dalam dosa tetapi dalam kebenaran dan kekudusan hidup. Karena persekutuan yang ada ini adalah persekutuan yang kudus. Umat yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kalau ada di antara kita yang jatuh ke dalam dosa, kita semua terpanggil atau diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan, menguatkan, untuk mengajak kembali saudara kita supaya hidup di dalam kekudusan dan kebenaran atau dalam persekutuan anak-anak Tuhan itu. Bahkan sampai teknis saja diajarkan oleh Tuhan di sini. Pertama adalah 4 mata. Hanya berdua. Kalau itu tidak berhasil, mengajak teman. Kalaupun itu tidak berhasil, membawa itu ke dalam jemaat. Kalau di kita biasanya sudah dirembuk di sidang majelis. Dibawa di dalam jemaat. Kalaupun itu tidak berhasil, firman Tuhan anggaplah itu sebagai pemungut cukai. Apa sih? Apa jelek banget gitu ya, pemungut cukai. Pemungut cukai itu adalah simbol orang yang berdosa pada waktu itu. Orang yang mengeraskan diri dalam dosa ya, terimalah sebagai orang yang sedang berada dalam dosa, sebagai pemungut cukai. Tidak ada perintah supaya itu dipangkas. Dulu tata gereja, GKJ, memperbolehkan jemaat yang sudah sekian tahun, sekian lama diperingatkan, tidak segera bertobat, tidak segera kembali, ada otoritas yang diberikan kepada majelis untuk memangkas, sudah ini dikeluarkan saja dari gereja. Tidak menjadi warga gereja lagi. Istilah dalam statistik lalu dikatakan murtad. Tetapi kalau kita belajar dari firman ini, tidak ada perintah atau sabda yang mengatakan supaya itu dipangkas.
Mengapa demikian? Sekalipun dia dikatakan sebagai pemungut cukai, orang yang berdosa, itu pun punya hak untuk dikasihi, untuk mendapatkan kasih dari Allah melalui gereja, melalui hamba-hamba Tuhan. Itulah yang harus dilakukan oleh gereja. Supaya gereja itu adalah persekutuan di dalam kasih. Bukan organisasi seperti organisasi dunia. Kalau sudah keluar dari kampung ini, sudah sekian tahun, wis, iki keluar saja. Tidak usah dihitung. Bisa begitu. Kalau organisasi dunia ini. Tetapi kalau gereja, tidak ada istilah untuk memangkas. Sebab apa? Sudah diingatkan tadi dalam firman Tuhan, apa yang kamu lepas di dunia ini akan lepas juga di surga. Apa yang masih terikat di dunia ini maupun masih terikat di surga. Dan orang yang telah ditebus itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Jadi gereja harus tetap menyatakan kasih Allah sekalipun orang itu telah hidup di dalam dosa. Berbeda memang kalau yang bersangkutan itu mengeluarkan diri. Menyatakan keluar dari persekutuannya. Artinya dia yang menolak akan kasih Allah. Akan kasih yang dilakukan oleh gereja itu sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini mungkin mudah kita dengar, kita katakan. Tapi dalam realitas kehidupan, ini membutuhkan pergumulan yang cukup berat. Tata gereja kita yang baru, 2015, masih saya sebut baru, karena Klasis Sragen itu baru menerima 2018 kalau tidak salah. Prinsip yang mendasar dalam tata gereja yang baru di dalam gereja, yang menghapus pemangkasan, tidak ada lagi pemangkasan. Istilah dasar yang dikatakan di situ adalah pakai pastoral transformatif. Pastoral itu adalah penggembalaan. Terlebih penggembalaan kepada orang yang jemaat yang jatuh dalam dosa. Tidak ada jemaat. Kalau ada majelis yang jatuh dalam dosa pun ada pastoralnya. Majelis itu bisa pendeta, bisa penatua, bisa diaken. Jadi majelis pun tidak bisa bebas dari pastoral. Transformatif. Bagaimana pastoral itu melahirkan perubahan? Perubahan itu tidak hanya pada yang jatuh dalam dosa. Bisa juga itu membangun, merubah gaya hidup ataupun pikiran dari yang melakukan pastoral. Bisa juga gereja mengalami perubahan. Contoh yang tadi saya sebutkan sebenarnya. Dulu gereja itu punya kewenangan untuk memangkas anggota warga gereja yang sudah sekian lama tidak ke gereja dan tidak lagi mau bertobat. Itu bisa dipangkas. Tapi dalam perjalanannya gereja berubah. Setelah mempelajari firman Tuhan, setelah melakukan pastoral, ternyata tidak harus dan tidak boleh bahkan untuk memangkas. Jadi transformatif ini tidak hanya bagi yang dipastorali, tetapi yang melakukan pastoral bisa juga mengalami perubahan. Tentu yang diharapkan adalah perubahan yang positif. Perubahan untuk hidup sebagai hamba Tuhan.
karena Tuhan adalah sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berada dalam kehidupan yang sangat berat di masa pandemik virus COVID-19 ini. Tidak mudah untuk kita lakukan pastoral dengan berbagai kondisi yang ada. Dulu banyak kita sering berjumpa dalam sebuah kegiatan gereja. Ibadah hampir semuanya bisa hadir, tetapi sekarang dibatasi yang bisa hadir. Dulu ada kegiatan PA, sekarang tidak bisa bersekutu, berkumpul untuk kegiatan PA. Persekutuan doa, biston, dan sebagainya. Dulu sering kali kita berkumpul sehingga kita mudah untuk segera tahu kondisi saudara-saudara kita. Kita bisa saling berbagi. Oh, si A ini tidak ke gereja karena sakit, mudah kita ketahui. Oh, si B ini tidak ke gereja karena ada persoalan, dulu mudah kita ketahui. Tapi di dalam masa pandemik, karena jarang kita bertemu, seringkali kita tidak mengerti keberadaan saudara-saudara kita. Apakah mereka berada dalam dosa atau tidak? Dan kita cenderung sibuk untuk menjaga diri kita, membangun kehidupan diri kita, berjuang untuk kehidupan kita. Sehingga persekutuan kita memang agak terganggu juga. Kebersamaan kita sebagai anak-anak Tuhan, persekutuan jemaat Tuhan ini pun juga berat. Dalam pastoral, untuk melakukan pastoral transformatif sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan. Kita punya media sebenarnya, yaitu media sosial. Grup WA Jemaat Tuhan. Ada yang dianggap ini grup formal, resmi, sehingga nggak boleh gojekan. Ya Pak. Ada grup ini yang nggak formal, boleh gojekan. Bercanda, jangan salah gojek lalu proyek gojekan. Bercanda. Tapi tentu bercandanya dengan sopan juga. Ini dalam rangka kita membangun suatu persekutuan, kebersamaan kita sebagai anak-anak Tuhan supaya kita bisa saling menjaga satu dengan yang lain, saling memelihara satu dengan yang lain, saling menguatkan satu yang lain, supaya tidak ada yang jatuh ke dalam dosa. Susahnya di media sosial pun tidak semua bisa ikut karena keterbatasan alat dan tidak semuanya bisa aktif, hanya nyimak gitu ya. Itu sudah baik, sudah ada kemauan untuk menyimak. Oleh sebab itu mari kita tingkatkan di masa pandemik ini untuk menjaga kekudusan hidup kita sebagai jemaat Tuhan, untuk saling bisa menguatkan, mengingatkan satu dengan yang lain, supaya kita masih tetap terpelihara sebagai jemaat yang kudus, sebagai jemaat yang dikehendaki oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk ke dalam saat hening untuk merenungkan firman Tuhan di dalam hati kita. Saat hening mulai.
Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allahku. Sungguh besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan boleh menerima kami sebagai hamba-hamba-Mu, bahkan sebagai anak-anak-Mu, sebagai keluarga Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Pemeliharaanmu tak pernah berhenti, senantiasa terjadi di tengah kehidupan kami, di dalam pergumulan hidup kami. Itu karena kebesaran kasih Tuhan pada kehidupan kami, baik kami sebagai pribadi maupun juga di dalam keluarga kami, di dalam persekutuan jemaat-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, atas firman-Mu yang boleh kami terima, menguatkan kehidupan kami ini. Pada kesempatan ini kami berdoa, memohon kehadirat-Mu untuk kesembuhan, kekuatan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami mohon berkat-Mu untuk Ibu Partini Suyut, untuk Ibu Purwaningsih, Bapak Sriono yang ada di wilayah Sidomulyo. Kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan bagi Ibu Hardi yang ada di wilayah Tangen, Ibu Eni dan Ibu Tasmin yang ada di wilayah Gesi, Ibu Mario, Ibu Tiro yang ada di wilayah Bibis, yang sekian lama telah sakit. Namun kami juga merasakan kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan, penghiburan dari Tuhan dalam kondisinya. Namun kami senantiasa mohon kehadirat-Mu ya Tuhan, berikan kesembuhan, pemulihan, berikan semangat, berikan pengharapan, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Jamah dan sembuhkan saudara kami ini. Terlebih jamah dan sembuhkan keimanannya, semangatnya untuk mengabdikan diri kepada Tuhan di dalam kebersamaan sebagai jemaat Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, perkenankan kami juga berdoa untuk keberadaan anak-anak kami yang belajar secara online. Tapi kami percaya Tuhan turut campur di dalamnya. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menguatkan, Tuhan berikan kepandaian, ketekunan, dan semangat bagi anak-anak kami, bagi kami selaku orang tua, bagi kami selaku lingkungan masyarakat yang ada. Supaya kami pun berperan untuk ikut mendidik generasi kami. Supaya menjadi generasi masa depan yang mengabdi kepada Tuhan, mengasihi kepada sesama dengan tulus dan penuh tanggung jawab. Berikan kreativitas kepada anak-anak kami. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang telah dewasa, yang mencari pekerjaan. Kepadamu ya Tuhan kami mohon, Tuhan berikan tempat, kesempatan untuk bisa bekerja dengan baik. Supaya kehidupannya semakin bisa dikuatkan untuk menggapai masa depannya, cita-citanya, dan mampu untuk menjadi berkat Tuhan. Demikian juga di dalam mempersiapkan diri untuk menerima pasangan hidup, jodoh yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan memberikan jalan yang terbaik, supaya kerinduan kami semua, kerinduan saudara-saudara kami ini pun terwujud karena kasih dan karya Tuhan.
Tuhan Bapa Surgawi, kami berdoa untuk majelis gereja yang akan menyelenggarakan persidangannya nanti siang. Kiranya Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan ketekunan untuk berpelayanan di hadapan Tuhan di tengah kehidupan jemaat-Mu ini. Jauhkan dari segala kuasa dosa yang mengganggu pemikiran, perkataan maupun keputusan yang akan diambilnya. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami di dalam mempersiapkan pilkada serentak di seluruh Indonesia di masa pandemik dan juga di dalam menggapai apa yang diciptakan untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Hikmat dari Tuhan sungguh kami mohon untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, supaya keadilan, kebenaran, kejujuran, dan pengabdian yang tinggi ada pada para pemimpin bangsa dan negara kami. Baik dari presiden sampai dengan yang di bawah di daerah, tingkat desa maupun kelurahan. Tuhan Bapa Surgawi, kami juga mohon berkat kuasa-Mu di dalam kami bersama-sama untuk hidup di tengah pandemik virus COVID-19 ini. Berikan kami hikmat Tuhan, berikan kami kehati-hatian, berikan kami kemampuan untuk menjaga diri, bahkan berikan kami untuk saling menguatkan, saling mengingatkan satu dengan yang lain, supaya kami bisa memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Dan kami pun berdoa kepadamu, kiranya para ahli yang sedang berusaha keras untuk menemukan obat virus COVID-19 ini, agar kami semua boleh memiliki kekuatan dan kesehatan yang baik. Tuhan Bapa Surgawi, sungguh kami mohon pertolongan-Mu, tuntunan-Mu dalam kami menjalani kehidupan, dalam kami bekerja, dalam kami bergaul di masa pandemik ini, supaya kami tetap menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami mampu untuk menolong saudara-saudara kami yang lain, supaya kehidupan kami sungguh menjadi anak-anak Tuhan, hamba Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan Bapa Surgawi, lengkapilah doa kami yang masih jauh dari sempurna ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, untuk dimohon berdiri sejenak, dipersilahkan. Sebagai pernyataan akan pengakuan iman kita, mari kita letakkan telapak tangan kanan kita pada dada kiri atas, serta menyatakan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita aturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita, yang terambil dalam kitab Roma 12 ayat yang 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita nyatakan dengan pujian Kidung Jemaat 256, bait 1 dan 3, kita satu di dalam Tuhan. Dimohon berdiri, mari kita nyalakan persembahan ini kepada Tuhan. Kita satukan hati kita. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, rasa ucap syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhanku. Kembali kami menghadap padamu ya Tuhan. Terima kasih atas pernyataan Tuhan pada ibadah ini. Tuhan telah memberi waktu pada kami semuanya pada saat ini. Kami akan mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang tidak berimbang dengan berkat yang telah Tuhan berikan pada kami semuanya ini, kiranya Tuhan berkenan mengampuni dan melengkapi di lain kesempatan. Tuhan ajari kami di lain kesempatan untuk kami memberikan yang terbaik persembahan bagi Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan semata. Tuhan, terima kasih atas semua pernyataan yang telah Tuhan berikan pada kami semuanya. Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara kami sebagai majelis gereja yang mengurusi persembahan ini. Kiranya beri kebijakan, beri keadilan, sehingga di dalam mengelola, di dalam memberikan apa yang daripada Tuhan ini dapat mencukupi untuk kebutuhan di gerejamu yang kudus ini. Tuhan, kami juga akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan pada kami, yaitu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, undurlah dari ibadah ini dengan tertib, dengan jaga jarak, dengan penuh sukacita dan semangat, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa
dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.